Shalom semua. Hari ini saya mau sharingkan tentang Tuhan Yesus sangat ingin mengampunimu. Jadi saudara, banyak anak Tuhan tuh yang hidup dengan rasa bersalah ya sama Tuhan ya. Mungkin ya eh, mereka melakukan dosa yang mereka pikir besar gitu kan. Ya sehingga mereka berpikir bahwa Tuhan tuh marah sama mereka dan mereka tuh lari dari hadapan Tuhan. Sebenarnya saudara, eh, cuman hanya dua hal saja saudara yang membuat kita tuh jauh dari hadapan Tuhan saat kita melakukan dosa ya. Yang pertama ya, terutama itu intimidasi roh jahat ya. Bagaimana saat kita melakukan dosa itu roh jahat tuh yang paling terutama saudara, mengintimidasi kita dengan kata-kata lu parah, pokoknya seperti yang saya alami saudara ya. Wah lu parah, lu Tuhan tuh nggak akan ngampunin lu. Wah lu orang paling berdosa. Wah besok juga begitu lagi. Pokoknya iblis tuh mendakwa kita saudara, sehingga kita itu merasa tidak layak saudara, sehingga kita tuh lari dari hadapan Tuhan karena kita tuh seperti malu. Jadi itu salah satu juga saudara, membuat anak Tuhan itu sulit untuk datang ke hadapan Tuhan ya setelah melakukan dosa. Dan yang kedua itu mengasihani diri sendiri saudara. Jadi ya saat melakukan dosa saudara timbul perasaan, wah gue tuh udah gak layak, wah Tuhan tuh pasti marah sama gue, wah gue tuh nggak bisa pulih, orang gagal segala macem. Itu saudara, dua hal itu saudara. Yang pertama intimidasi roh jahat, dan yang kedua mengasihani diri sendiri saudara, menghakimi diri sendiri saudara. Jadi saudara, sebenarnya saudara, kenapa iblis itu melakukan itu saudara? Karena dia tahu saudara, saat orang melakukan dosa dan orang itu mengakui dosanya di hadapan Tuhan, dan dia itu datang ke hadapan Tuhan dengan hati yang hancur dan dengan merendahkan diri, Tuhan itu pasti mengampuni dosanya saudara. Seberapapun kau berdosa sama Tuhan saudara, Tuhan itu pasti ngampuni saudara. Itu saudara, makanya iblis itu menghalangi kita saudara, supaya kita itu tidak datang ke hadapan Tuhan. Jadi dia mengintimidasi kita sedemikian rupa ya, sehingga kita lari dari hadapan Tuhan saudara, sehingga kita tuh jauh dari hadapan Tuhan. Dan ditambah lagi dengan kedagingan kita saudara, mengasihi diri sendiri, itu lebih parah lagi saudara. Itu yang akan membuat anak Tuhan itu lebih jauh lagi lari dari hadapan Tuhan. Karena itu yang dulu saya alami saudara. Tapi percayalah saudara, seberapa merusaknya kita saudara, seberapa hancurnya kita saudara, seberapa mungkin ibarat gelas gitu kan, gelas kaca mungkin udah bukan pecah-pecah saudara, mungkin udah serembuk sepian gitu kan, udah hancur gitu kan. Tapi percaya saudara, Tuhan tuh sanggup melakukan menjadikan segala sesuatu yang baru saudara. Dan seberapapun jauhnya jauhnya kita lari dari hadapan Tuhan, percayalah saudara, sampai ujung bumi pun, sampai ke dalam bumi pun, Tuhan tuh pasti kejar kita saudara. Tuhan tuh pasti kejar kita saudara, Tuhan tuh pasti cari kita saudara. Sama seperti Tuhan bilang ya, saat ada satu dombanya yang hilang, maka dia akan tinggalkan yang 99 ekor itu saudara, untuk mencari satu ekor itu saudara. Makanya ketika engkau lari dari hadapan Tuhan saudara, Tuhan tuh akan kirim saudara orang-orang yang untuk membuat engkau tuh kembali pada jalannya. Mungkin temanmu, mungkin kakak rohani, mungkin Tuhan tuh pakai berbagai macam cara saudara untuk membuat anaknya itu kembali, membuat engkau tuh kembali ke hadapannya, agar kau jangan kabur. Nah saudara, engkau jangan keraskan hati saudara. Ketika Tuhan tuh manggil engkau saudara, mulai itu saudara, itu tandanya Tuhan tuh mengasihi engkau saudara. Itulah kasih Tuhan saudara. Kita tidak akan bisa menyelami kasih Tuhan saudara. Dengan yang sebuah kayak saya dulu saudara, saya itu parah saudara, karena saya itu sudah tahu kebenaran firman, saya itu udah baca Alkitab sampai habis, tapi saya itu melakukan dosa yang sebegitu banyak kan saudara. Dosa pornografi, dosa saya menghujat Tuhan, ngata-ngatain Tuhan, ya pokoknya begitu jahatnya saya sama Tuhan saudara. Kayak jadi ya saya pikir hancur sekalian saudara. Tapi itu saudara, makanya kasih Tuhan saudara. Mungkin kalau saya ngeliat diri saya pribadi saudara, kalau misalnya saya enak saudara lihat saya, mungkin orang kayak gini saya buang gitu kan. Tapi saudara, itu Tuhan saudara. Tuhan tuh ngeliat saya saudara, ngeliat kita saudara, orang berdosa, hanya karena belas kasihan saja saudara, hanya karena nggak tega, hanya karena rasa tidak tega saja saudara, kasihan saudara. Jadi itu saudara, Tuhan Yesus itu tidak ada muatan lain saudara. Tuhan Yesus itu tidak ada motivasi lain atau muatan lain selain daripada kasih saudara. Itu saudara, makanya Allah kita itu Allah yang kasih. Dia itu makanya kasih saudara. Allah kita itu Allah kasih saudara. Makanya saudara, engkau jangan
Engkau jangan pergi dari hadapan Tuhan. Sekalipun engkau buat dosa apa sebesar apapun, buktinya toh kamu masih hidup kan saat kamu melakukan dosa itu. Itu bagaimana pengampunan Tuhan, saudara. Bagaimana Tuhan tuh kasih engkau waktu, kasih engkau kesempatan supaya kau berbalik. Makanya saudara, jangan berpikir Tuhan itu jahat. Kalau Tuhan itu jahat, engkau langsung mati, saudara, saat kau berbuat dosa gitu kan. Udah no chance gitu kan untuk bertobat gitu kan. Ya kecuali, tapi hati-hati saudara, ada juga dosa yang membuahkan maut ya kan. Hati-hati saudara. Seperti ya tawuran lah, merampok ya. Makanya saat melakukan dosa ini banyak orang yang meninggal, saudara. Dan mungkin orang ini berbuat dosa terus. Sudah berapa kali Tuhan tangkap, akhirnya buat dosa lagi, jatuh lagi, makin parah. Ya seperti buah buah saudara, seperti buah yang sudah ranum, saudara, jatuh dari pohonnya, saudara. Itu makanya ada juga, saudara, dosa yang bisa menghasilkan maut, saudara. Yaitu karena mereka itu sudah membuang banyak kasih karunia Tuhan, saudara. Tapi saudara, tetap saudara, selagi kita masih hidup, saudara, dosa apapun yang kita lakukan di hadapan Tuhan, Tuhan itu masih ngampuni, saudara. Jangan lagi kita, saudara, merasa kita tidak layak dan kita dengar intimidasi si iblis ya. Jangan, saudara. Pokoknya datang saja ke hadapan Tuhan, saudara. Seperti yang ayat firman bilang ya, ketika orang datang ke hadapan Tuhan, menaikkan Tuhan dan mengaku dosanya ya kan, Tuhan tuh ngampuni kau tuh, saudara. Jadi jangan berpikir Tuhan tuh jahat, saudara. Tuhan tuh sangat sayang sama kita, saudara. Makanya ya seperti yang anak yang hilang, saudara. Ketika anak itu sudah berbuat jahat sama orang tuanya, dia ninggalin, dia memboroskan hartanya dengan perempuan sundal, berfoya-foya ya kan. Akhirnya melarat lah ya kan, hartanya habis. Dan saat dia ingin kembali ke ayahnya, dia ini sudah buat kata-kata lah intinya ya, mau minta maaf sama bapaknya. Dia nanti kalau ketemu bapakku, aku ngomong aku tuh gak layak, aku tuh minta maaf lah, aku tuh udah gak layak dia dianggap sebagai anak, aku mau jadi kacungnya aja udah ucap syukur gitu kan. Dia udah siapkan kata-kata itu, saudara, sebelum dia ketemu bapaknya. Tapi waktu dia ketemu bapaknya, saudara, sebelum dia ngucapin itu, saudara, bapak itu udah meluk dia, saudara. Maka itu, saudara, hati yang hancur itu, saudara, Tuhan tuh nggak pandang jijik, saudara. Seperti Mazmur bilang, tadi pandang hina dan pandang jijik, saudara, hati yang hancur di hadapan Tuhan. Tuhan tuh tahu, saudara, apa kedalaman hati orang, saudara, hancurnya hati orang, saudara. Makanya, saudara, itu loh makasih Allah kita sebegitu mengasihi kita. Dan setelah dia mengampuni dosa kita, saudara, kerennya lagi, saudara, Tuhan itu tidak lagi mengingat kesalahan kita, saudara. Dan Tuhan itu tidak memanggil kita dengan dosa kita. Hai kau pezina, hai kau pencuri, hai kau perempuan sundal. Tidak, saudara. Tuhan itu panggil kita dengan nama kita, saudara. Jadi itu, saudara, makanya Allah kita sungguh luar biasa, saudara. Yang mulai hari ini, saudara, pokoknya engkau jangan kabur dari hadapan Tuhan. Tuhan tuh sangat menyayangi engkau. Tuhan tuh mencari engkau. Kemanapun engkau lari, kemanapun engkau pergi dari hadapannya, Tuhan tuh cari engkau. Tuhan tuh memperhatikan engkau gitu kan. Pokoknya, saudara, Tuhan tuh sangat sayang sama engkau. Pokoknya, saudara, engkau datang ke hadapan dia, saudara, dengan hati yang hancur, pokoknya, saudara, jujur saja, terbuka sama Tuhan, saudara. Tanpa pun kamu ngomong, tanpa pun kamu berkata-kata, mungkin kau hanya menangis, saudara. Tuhan tuh udah tahu, saudara, apa yang kau lalui, apa yang kau alami, apa yang kau rasakan. Tuhan tuh tahu, saudara. Dan Allah kita tuh tidak Allah menghakimi, saudara. Kerennya itu, saudara. Ya kecuali memang nanti second coming ya, waktu kedatangan Tuhan kedua kali itu sebagai hakim, saudara. Tapi sekarang itu Tuhan itu tidak menghakimi, saudara. Tuhan tuh sebegitu sayang sama kita, saudara, supaya kita itu hidup bersama-sama dia di surga nanti, dan supaya kita itu tidak binasa masuk neraka, saudara. Itu saja, saudara, sharingnya. Tuhan Yesus memberkati.